Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renaldi Bayi Saputra, NPM 1951020413. Di sini saya akan menyelesaikan UTS mata kuliah pasar modal syariah. Langsung saja, soal yang pertama, jelaskan pengertian dan dasar hukum tentang pasar modal syariah yang Anda ketahui. Yang saya ketahui, pasar modal syariah dapat diartikan sebagai kegiatan dalam pasar modal sebagaimana yang diatur dalam UU PM yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, pasar modal syariah bukanlah suatu sistem yang terpisah dari sistem pasar modal secara keseluruhan. Dasar hukum pasar modal syariah pada dasarnya adalah Al-Quran dan hadis yang ditegaskan oleh Nasional Syariah Council Fatwa DSN. Sementara pasar modal konvensional adalah Undang-Undang Pasar Modal, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. Terus soal yang kedua, sebutkan dan jelaskan variabel penting dalam pasar modal syariah di Indonesia. Prinsip Islam di pasar modal diartikan sebagai prinsip-prinsip yang menjadi variabel atau syarat utama terbentuknya pasar modal secara syariah. Prinsip-prinsip dasar Islam yang utama di pasar modal terdiri atas pelanggaran riba, gharar, masyir, judi, dan kehalalan barang. Riba adalah suatu tambahan dalam transaksi efek yang ditetapkan atau diperjanjikan di depan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari transaksi tersebut. Gharar adalah ketidakjelasan dalam suatu akad, baik mengenai kualitas, kuantitas, dan penyerahan objek akad. Masyir adalah suatu bentuk aktivitas yang mengandung unsur untung-untungan, penipuan, atau manipulasi. Kehalalan barang dan jasa yang menjadi objek transaksi wajib halal, yang menjadikan keharaman atas barang atau jasa dapat dikarenakan zatnya. Terus soal yang ketiga, berikan pendapat Anda mengenai perkembangan pasar modal syariah di Indonesia dan bagaimana menurut Anda pentingnya berinvestasi dalam Islam. Jawabannya, dalam ekonomi syariah, investasi itu sendiri sangat dianjurkan dalam kegiatan bermuamalah guna untuk menjaga harta yang kita miliki menjadi produktif dan memberi manfaat pertumbuhan perekonomian umat Islam. Ketika kita sudah berinvestasi, tidak perlu cemas akan masa tua, kecelakaan, sakit, dan kehilangan pekerjaan karena kita sudah mempunyai simpanan dana dalam bentuk investasi syariah. Investasi syariah memiliki prinsip halal, yaitu terhindar dari bisnis yang haram atau syubhat, serta memiliki manfaat bagi kedua belah pihak serta memanfaatkan manfaat di dunia dan akhirat. Investasi syariah memiliki beberapa jenis, salah satunya yaitu sukuk. Sukuk adalah surat berharga berupa sertifikat atau bukti kepemilikan jangka panjang yang menggunakan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh pihak yang berwajib. Terus soal yang keempat, yang terakhir, jelaskan bagaimana konsep dari saham syariah serta penyediaan saham syariah dan penilaian saham di pasar modal. Jawabannya, yang pertama, konsep saham syariah. Pada hakikatnya, konsep saham telah sesuai dengan prinsip syariah, yaitu konsep kegiatan syirkah atau musyarakah. Konsep syirkah tersebut merupakan konsep kerjasama yang dilakukan oleh dua pihak dengan hak yang bagi hasil. Saham adalah surat berharga yang merupakan bukti penyertaan modal atau kepemilikan dalam suatu perusahaan, dan bukti penyertaan tersebut berhak mendapatkan bagian dari hasil usaha perusahaan. Dengan menerbitkan saham, perusahaan mendapatkan penyertaan dan dana tambahan untuk modal yang berjangka waktu panjang bagi perusahaan.
Penyeleksian saham syariah. Penyeleksian saham syariah. Kriteria penyeleksian atau screening saham syariah yang ditetapkan OJK terdapat di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 POJK 04 2017 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah. Yang terakhir, penilaian saham. Analisis fundamental adalah studi tentang ekonomi, industri, dan kondisi perusahaan untuk memperhitungkan nilai dari saham perusahaan. Analisis fundamental merupakan metode analisis saham dengan menganalisa data-data informasi yang berhubungan dengan kinerja perusahaan, di mana umumnya laporan keuangan menjadi sumber utama dalam analisis ini, termasuk penggunaan rasio-rasio saham seperti laba per lembar saham atau earning per share (EPS), price earning ratio (PER), dan lain-lain. Analisis teknikal adalah metode analisis kinerja saham syariah yang menggunakan pendekatan analisis pergerakan teknis saham, harga saham. Analisis teknikal tidak menggunakan rasio-rasio keuangan perusahaan, namun menggunakan grafik pergerakan saham sebagai alat dasar menganalisisnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.